Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Mutia Rahman dari kelas MN23N. Di sini saya mau menjelaskan mengenai materi di sesi 2, yaitu tentang konsep dasar akuntansi manajemen. Pengertian dari akuntansi manajemen itu sendiri yaitu proses mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, tujuannya untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja operasional agar perusahaan mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Perbedaan dari akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Nah, kalau misalkan akuntansi keuangan itu yang menyediakan laporan keuangan untuk pihak eksternal seperti investor dan kreditor. Laporannya itu harus mengikuti standar akuntansi seperti IFRS atau GAPP, serta bersifat historis atau mencatat transaksi yang sudah terjadi. Nah, untuk akuntansi manajemen itu sendiri yaitu digunakan untuk kebutuhan internal perusahaan. Informasinya ini lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan manajemen untuk perencanaan dan pengambilan keputusan di masa depan. Ada pula konsep dasar dari akuntansi manajemen itu. Yang pertama, memiliki prinsip entitas ekonomi, yaitu aktivitas keuangan perusahaan harus dipisahkan dari pemiliknya. Yang kedua yaitu prinsip periode akuntansi, yaitu laporan keuangan harus dibuat dalam periode tertentu atau seperti bulanan, tahunan, atau harian. Untuk yang ketiga yaitu prinsip biaya historis atau aset dicatat berdasarkan harga perolehannya, bukan nilai pasar saat ini. Nah, yang keempat yaitu prinsip pengakuan pendapatan, di mana pendapatan ini diakui ketika barang atau jasa itu telah diberikan kepada pelanggan, bukan saat uang diterima. Untuk pengendalian internal dalam akuntansi manajemen ini, di mana pengendalian internal ini adalah sistem yang digunakan untuk memastikan kekuatan dan keandalan informasi keuangan serta melindungi alat perusahaan dari penipuan dan penyalahgunaan. Elemen pengendalian internal ini yang pertama itu lingkungan pengendalian, di mana kebijakan dan budaya pengendalian ini dalam perusahaan. Terus yang kedua, penilaian risiko atau identifikasi risiko yang bisa mempengaruhi tujuan bisnis. Terus yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian, yaitu prosedur seperti pemisahan tugas dan otoritas transaksi. Lalu yang terakhir yaitu informasi dan komunikasi, di mana penyampaian informasi yang akurat dan tepat waktu. Poin penting akuntansi manajemen, di mana yang pertama itu pemahaman mengenai biaya. Nah, biaya ini dibagi menjadi 3, ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Nah, yang kedua adalah anggaran atau budgeting, yaitu perencanaan keuangan yang membantu dalam alokasi sumber daya. Lalu yang ketiga yaitu analisis variance, di mana perbandingan antara hasil aktual dengan anggaran untuk mengetahui penyimpangan dan melakukan tindakan korektif. Lalu yang keempat yaitu pengambilan keputusan atau decision making, yaitu akuntansi manajemen membantu dalam keputusan bisnis seperti investasi, produksi, dan penetapan harga. Yang kelima ada penilaian kinerja, yaitu pengukuran kinerja operasional perusahaan untuk mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan. Yang keenam ada perencanaan strategis, yaitu penentuan tujuan jangka panjang dan strategi untuk pencapaiannya. Lalu yang ketujuh ada pengendalian internal, di mana sistem pengamanan aset dan peningkatan akurasi laporan keuangan. Jadi ada juga mengenai biaya. Nah, di mana pengertian biaya ini yaitu adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa yang memberikan manfaat atau untuk saat ini atau di masa depan. Jadi pengelolaan biaya yang strategis juga dapat meningkatkan efisiensi dan keunggulan kompetitif perusahaan. Ada juga biaya peluang.
yaitu manfaat yang dikorbankan saat memilih satu alternatif dibandingkan dengan alternatif lainnya. Misalnya seperti investasi. Investasinya itu kan $100.000 dalam persediaan selama setahun. Nah, mengorbankan potensi pengembalian 12% atau sekitar $12.000 menurut Hansen. Lalu biaya yang telah habis digunakan dalam menghasilkan pendapatan tersebut kan disebut beban. Jadi yang dikurangkan dari pendapatan dalam laporan laba rugi untuk menentukan laba perusahaan. Ada juga objek biaya, yaitu entitas tempat biaya dibebankan seperti produk, pelanggan, atau departemen. Biaya ini dibagi menjadi biaya langsung, misalnya bahan baku dan buruh langsung, dan biaya yang tidak langsung yaitu digunakan bersama untuk berbagai produk atau aktivitas. Pembebanan biaya dan metode penelusuran. Jadi ketelusuran ini dalam pembebanan biaya adalah kemampuan membebankan biaya pada objek secara akurat berdasarkan hubungan sebab akibat. Nah, ada 3 metode pembebanan biaya ini. Yang pertama itu penelusuran langsung. Jadi biaya langsung dibebankan secara spesifik pada objek biaya seperti bahan baku dan tenaga kerja dalam produksi sepeda misalnya. Terus yang kedua ada penelusuran penggerak. Jadi menggunakan faktor penggerak untuk membebankan biaya berdasarkan hubungan sebab akibat. Nah, meskipun lebih kompleks dibandingkan penelusuran langsung. Lalu yang ketiga yaitu pembebanan tidak langsung. Jadi biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ini dialokasikan menggunakan dasar tertentu seperti unit produksi, jam buruh langsung, atau biaya bahan baku langsung. Ada contoh dari alokasi yang tidak akurat ini. Yang pertama adalah job order costing, di mana digunakan untuk produksi berdasarkan pesanan. Biaya bahan baku dan buruh langsung dapat ditelusuri secara akurat, tetapi biaya overhead-nya dialokasikan secara tradisional dan menghasilkan perhitungan yang tidak akurat dan kurang bermanfaat bagi manajemen. Lalu yang kedua adalah proses costing. Jadi digunakan untuk produksi massal. Nah, biaya bahan baku dan buruh langsung juga dapat ditelusuri, tetapi alokasi biaya overhead pabrik kurang akurat. Jadi perhitungan biaya ekuivalennya per unit juga bervariasi tergantung metode FIFO atau rata-rata tertimbang. Jadi sehingga lebih berfungsi untuk pelaporan persediaan daripada pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga yaitu ada joint cost, di mana biaya yang dikeluarkan dalam satu proses yang menghasilkan beberapa produk ini. Contohnya dalam peternakan ayam. Jadi biaya pemeliharaan dan pemotongan tidak dapat dibagi secara logis. Jadi untuk tiap potongan ayam itu nggak bisa dibagi secara logis. Namun alokasi joint cost ini tetap diperlukan untuk pelaporan keuangan guna menentukan nilai persediaan meskipun tidak digunakan dalam pengambilan keputusan manajerial. Lalu yang keempat yaitu alokasi biaya departemen penunjang. Nah, alokasi biaya departemen penunjang ini memisahkan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan menjadi biaya untuk masing-masing departemen. Nah, departemen yang mengeluarkan biaya produksi yaitu departemen produksi dan departemen penunjang. Nah, kalau misalkan departemen produksi ini merupakan departemen yang terlibat langsung dalam proses produksi perusahaan, seperti departemen pengecatan atau departemen penyelesaian dan masih banyak lagi. Terus yang kedua departemen penunjang atau support departemen, di mana departemen ini tuh tidak terlibat langsung dalam proses produksi tapi dibentuk untuk menunjang kelancaran kegiatan pada departemen produksi. Jadi contoh dari departemen ini yaitu departemen pemeliharaan mesin. Cara untuk pembebanan biaya ini kan ada 3. Yang pertama yaitu direct metode, di mana biaya langsung dialokasikan ke departemen produksi tanpa mempertimbangkan hubungan antar departemen penunjang. Terus yang kedua ada step down metode, di mana departemen
penunjang ini melayani departemen lain secara satu arah. Misalnya, jika departemen administrasi pabrik melayani departemen pemeliharaan mesin, maka pemeliharaan mesin ini dianggap tidak melayani administrasi meskipun dalam kenyataan ada interaksi layanan. Lalu yang ketiga itu reciprocal method, di mana mengakui hubungan dua arah antar departemen penunjang sehingga perhitungan alokasi biaya ini mencerminkan keadaan sebenarnya. Lalu yang terakhir, dari contoh alokasi yang tidak akurat ini, yaitu perlakuan akuntansi untuk barang cacat. Jadi barang cacat dalam produksi ini kan terbagi menjadi barang yang tidak dapat diperbaiki dan dijual dengan harga normal, dan barang yang rusak dan nggak bisa diperbaiki lagi dan nggak bisa juga dijual. Nah, selain itu terdapat juga scrap atau sisa produksi seperti potongan kain yang dapat menandakan ketidakefisienan. Dalam akuntansi biaya, York dan spoilage ini dapat dikategorikan sebagai normal loss atau menambah biaya per unit, atau juga abnormal loss atau langsung dicatat sebagai beban. Jadi akuntansi biaya ini terutama berfungsi untuk inventory costing, yaitu menentukan nilai persediaan dan beban pokok penjualan, bukan sebagai alat pengambilan keputusan manajerial. Jadi kesimpulan dari materi kali ini yaitu akuntansi manajemen ini merupakan alat yang sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola keuangan secara lebih efektif. Dengan memahami konsep dasar akuntansi manajemen, perusahaan juga dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengurangi risiko keuangan. Selain itu, akuntansi manajemen juga membantu dalam perencanaan strategis dan pengendalian internal, sehingga perusahaan itu dapat menyusun strategi yang lebih optimal untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.